wabarakatuh. Selamat datang pada channel ini, channel Elsa Susanti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tips lulus beasiswa LPDP. Pada video sebelumnya saya pernah membahas apa itu beasiswa LPDP, apa saja jenis beasiswa LPDP, bagaimana persyaratannya, sampai ke komponen pembiayaannya. Dan bagi yang belum menonton, silahkan cek link di atasnya. Pada tahun 2020, beasiswa LPDP belum melakukan pembukaan secara resmi, artinya kalian masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Oleh karenanya, kami ingin membantu dengan berbagi tips lulus beasiswa LPDP. Di sini, saya sendiri Elsa Susanti bersama teman-teman saya penerima beasiswa LPDP lainnya dari berbagai jurusan dan universitas akan berbagi tips lulus beasiswa LPDP. Nah, oleh karenanya, simak video kali ini, jangan kalian skip dan tonton hingga akhir. Oke, kita mulai saja pembahasannya tips lulus beasiswa LPDP. Baik, yang pertama dari saya, sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Susanti, alumni LPDP batch 2 2016. Tips pertama dari saya sesuai dengan motto hidup saya, yaitu berani mencoba, bersiap menuai. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah berani mencoba mendaftar beasiswa LPDP. Jika kalian berani mencoba, artinya kalian memiliki peluang untuk lulus beasiswa LPDP. Mungkin di luar sana banyak mereka yang lebih pintar, lebih layak mungkin dibandingkan saya atau teman-teman yang lainnya, sehingga mereka lebih layak sebenarnya menerima beasiswa LPDP. Tapi sayangnya tidak semua dari mereka berani mencoba mendaftar beasiswa LPDP. Apakah alasannya itu karena begitu banyak proses seleksinya? Memang beasiswa LPDP ini memiliki beberapa tahapan seleksi dan tidak sedikit juga berkas yang harus dipersiapkan. Harus ingat ya, beasiswa ini bukan kaleng-kaleng. Artinya ini juga harus dituntut usaha kalian dalam mempersiapkan segala macam seleksinya. Nah, jika di awal saja kalian merasa begitu berat untuk mempersiapkan misalnya berkas-berkasnya, gimana kalian bisa meyakinkan tim seleksi bahwa kalian berhak menerima beasiswa LPDP ya? Jangan sampai kalian tersendak hanya karena kalian malas mempersiapkan persyaratan beasiswa LPDP. Kemudian kalian harus tahu apa saja persyaratan beasiswa LPDP-nya dan berapa periode pembukaannya. Jadi kalian bisa membuat perencanaan sebaiknya mengikuti pada periode berapa dan kapan kalian mempersiapkan berkas tersebut ya. Jadi bila saat ini kalian adalah mahasiswa S1 yang masih belum berada pada semester akhir, maka saran saya adalah kalian kenalilah beasiswa LPDP dari sekarang, kenalilah dengan baik apa persyaratannya, dan persiapkanlah diri kalian dari sekarang, apakah itu bahasa Inggrisnya ataupun rencana studinya dan segala macamnya. Namun bila saat ini kalian adalah mahasiswa S1 yang berada di semester akhir, tidak masalah, saran saya cukup memberikan ruang bagi diri kalian sendiri untuk mempersiapkan. Jangan terlalu dituntut langsung mendaftar beasiswa LPDP tanpa kalian mempersiapkan apa-apa. Persiapkanlah secara maksimal sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh beasiswa LPDP. Oke, tips yang kedua dari saya yaitu kuasailah apa yang telah kamu tulis dan apa yang telah kamu submit pada persyaratan tersebut. Nah, pada persyaratan tersebut kita mensubmit beberapa berkas ya. Kemudian juga diminta menulis rencana studi ya. Kalian harus menguasai semua berkas kalian, semua apa yang telah kalian tulis, karena pada umumnya semua itu akan dipertanyakan kembali, akan ada semacam konfirmasi terhadap apa yang kalian tulis. Nah, selanjutnya tips yang ketiga dari saya, tunjukkanlah bahwa kamu adalah pribadi yang pantas menerima beasiswa LPDP. Mungkin caranya menurut saya, kamu tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memiliki planning yang jelas ke depannya. Tunjukkan rencana studimu yang jelas ke depannya. Tunjukkan rencana kontribusimu ke depannya untuk Indonesia. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah orang yang gigih, bahwa kamu bukanlah orang yang mudah menyerah terhadap mimpimu. Nah, semisalnya
kalian memiliki hal kecil yang membuat kalian kurang pede. Misalnya saja, kalian mau mendapatkan nilai C pada saat S1. Bisa jadi hal tersebut akan dipertanyakan. Maka saran saya, kalian persiapkanlah alasan terbaik kenapa hal itu bisa terjadi. Kalian perlihatkan rasionalisasinya kenapa hal itu terjadi dan bagaimana usaha yang kalian lakukan dalam menghadapi hal tersebut. Kemudian hal yang terpenting juga, kalian tunjukkan bahwa kalian itu bukanlah pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi nanti di dalam mimpi kalian, dalam rencana studi kalian, ada bagian yang tidak hanya terkait mimpi untuk diri sendiri, tetapi ada bagian terkait apa yang ingin kalian kontribusikan dari ilmu yang akan kalian dapatkan pada jenjang yang ingin kalian lanjutkan tersebut. Oke, itulah 3 tips dari saya. Saya masih memiliki beberapa tipsnya, tapi sebelum saya membahas beberapa tips dari saya ingin kalian menyimak tips-tips yang diberikan oleh alumni dan awardee lainnya. Berikut adalah batasan tips beasiswa LPDP dari yang lainnya. Simak sampai akhir dan catat tipsnya. Perkenalkan, saya Veronica Fadila Fitri, awardee LPDP PK106. Sesuai dengan permintaan Kak Elsa, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips lulus beasiswa LPDP versi saya. Nah, kita mulai dari administrasi ya. Pada tahap administrasi, terdapat beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama, pastikan bahwa kita memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPDP. Yang kedua, pastikan bahwa kita memiliki semua dokumen yang dipersyaratkan oleh LPDP. Yang ketiga, ketika menginputkan data pada form, pastikan bahwa data yang diinputkan sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Yang keempat, ketika mengupload dokumen, pastikan bahwa dokumen yang diupload adalah dokumen yang benar dan dapat terbaca. Yang kelima, jika semua dokumen sudah terupload dan semua data sudah terinput secara lengkap dan benar, pastikan bahwa teman-teman mengklik tombol submit. Sedikit bercerita pengalaman saya sudah pernah mendaftar beasiswa LPDP pada batch sebelumnya. Akan tetapi, saya lupa mengklik tombol submit. Alhasil, ketika pengumuman nama saya nggak muncul dong. Nah, kemudian saya mencoba mendaftar beasiswa LPDP kembali pada batch berikutnya. Karena saya menginginkan dokumen yang saya upload adalah dokumen terupdate, maka saya harus mengurus kembali dari awal semua dokumen-dokumen tersebut. Kebayangkan gimana ribetnya mengurus dokumen-dokumen itu? Nah, selanjutnya kita masuk ke menulis esai. Adapun hal yang harus kita persiapkan dalam menulis esai adalah teman-teman harus mengupdate pengetahuan teman-teman tentang informasi-informasi dan berita-berita terbaru. Kemudian, usahakan dalam esai tersebut esainya netral, tidak memihak ke salah satu pihak. Dan terakhir, jangan lupa beri kesimpulan dari esai yang sudah dibuat tersebut. Kalau bisa, sebelum mengikuti tes, usahakan teman-teman belajar menulis esai. Selanjutnya, kita masuk ke wawancara. Untuk wawancara ini, tipsnya adalah jadilah diri sendiri. Ketika pewawancara menanyakan pertanyaan A, maka jawablah isi saudara sesuai dengan pertanyaan A tersebut. Tidak perlu berbohong ataupun mengada-ada. Nah, dalam menyampaikan tentang judul tesis dan disertasi ini, sebenarnya itu bukan judul tesis dan disertasi sih, sebenarnya gambaran tentang tesis dan disertasi kita. Nah, usahakan mana caranya teman-teman mampu mengkomunikasikan dengan pewawancara apa maksud dari tema tesis dan disertasi teman-teman tersebut, karena tidak semua pewawancara memiliki background yang sama dengan background kita. Kemudian tips dari saya, jika teman-teman tidak mampu menjawab pertanyaan dari pewawancara, teman-teman dapat mengira-ngira atau jawab saja secara jujur, sebenarnya saya tidak tahu Pak, tapi kurang lebih adalah mungkin dapat dijawab dengan cara seperti itu.
Kemudian, jika ditanya tentang kelemahan teman-teman, maka sampaikan saja sebenarnya apa kelemahan teman-teman. Jika ditanya tentang kelebihan, maka sampaikan saja apa kelebihan teman-teman. Nah, di saat ditanya tentang kelemahan, sampaikan kelemahan teman-teman dan sampaikan juga apa upaya teman-teman untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, secara keseluruhan, tips dalam mengikuti beasiswa LPDP itu adalah dekatkan diri pada Allah, jangan lupa minta doa dan restu orang tua, dan kemudian ingat, kita hanya bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi teman-temanmu bukanlah sainganmu, sainganmu adalah dirimu. Nah, mungkin hanya itu tips dari saya. Sukses ya! Hai teman-teman, tips yang pertama dari saya adalah niat. Ini sih klasik banget ya teman-teman, tapi saya sangat yakin ini sangat berpengaruh pada diterimanya teman-teman di beasiswa, kemudian pada kelancaran teman-teman dalam menyelesaikan studi nantinya. Jadi teman-teman coba deh cross check lagi niatnya. Apakah niatnya mendapatkan beasiswa untuk memperoleh gelar aja dan menikmati fasilitas yang diberikan, ataupun teman-teman benar-benar ingin belajar kemudian mengabdikan diri untuk negara. Jadi saya sarankan luruskan niatnya ya. Terus yang kedua, coba deh teman-teman jadi diri sendiri. Nah, nanti ketika proses wawancara, di situ kan ada psikolognya ya teman-teman. Nah, teman-teman ketika menjawab soal, coba deh jadi diri sendiri. Jadi jangan mengada-ngada ketika ada pertanyaan. Dan yang terakhir, coba deh teman-teman pikirkan kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan kepada negara yang telah memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk menyelesaikan studinya. Nah, kontribusinya nggak perlu besar-besar amat teman-teman, yang penting tetap berkontribusi walaupun sekecil apapun itu. Nah, salah satu pertanyaan yang saya ingat ketika proses wawancara kemarin adalah penelitian seperti apa yang akan saya lakukan di tugas akhir saya nanti. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk memikirkan dari sekarang secara garis besar aja penelitian seperti apa yang ingin teman-teman lakukan. Jadi selamat mencoba, tetap semangat, semoga sukses. Oke, tips dari aku untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP adalah ikuti segala alur, segala prosesnya dengan baik, semampu dan sebisa kamu. Kita yang ikut seleksi beasiswa LPDP pasti ingin lulus, tetapi daripada harus menekan diri kita untuk lulus tanpa berusaha, lebih baik menggunakan energi tersebut untuk melakukan yang terbaik sebisa dan semampu kita. Dan untuk pertanyaan di seleksi beasiswa LPDP yang aku ingat itu adalah segala pertanyaan itu tidak terlepas dari apa yang sudah aku tulis di dalam esai dan rencana studi. Misalnya kenapa memilih jurusan itu, kemudian kenapa harus di kampus itu. Pokoknya tidak akan lepas dari apa yang sudah tertulis di dalam yang kita masukkan di dalam seleksi beasiswa LPDP sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Teguh Dwi Putra, BK Angkatan 104, Panji Chandra Fasih. Salam kenal teman-teman semua. Jadi menurut saya tips lulus LPDP itu sangat sederhana tapi juga sangat susah dan butuh waktu dan kesabaran ekstra. Kenapa? Karena persiapannya tidak bisa dipersiapkan dengan mudah, tapi butuh waktu yang lama dan ketekunan yang luar biasa. Jadi apa saja sih poinnya? Yang pertama, baca buku panduan terkait apa saja persiapan administrasinya. Jadi silakan dipilih mana syarat yang harus segera dipersiapkan dengan cara melihat lama waktu mempersiapkannya. Jadi kadang-kadang ada poin yang harus kita persiapkan dalam waktu yang dekat, ada juga yang perlu kita persiapkan benar-benar dengan yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu silakan nanti teman-teman dipilah-pilah. Terus yang kedua, banyak membaca dan update berita. Kebanyakan kita dulu itu terjebak karena keterbatasan informasi untuk bahan diskusi, bahan LDD, bahan wawancara dan sebagainya. Jadi teman-teman silakan untuk memulai membiasakan banyak-banyak membaca berita-berita teraktual khususnya di Indonesia. Biasanya kan kita sering grogi, maka segera latih diri kita masing-masing untuk belajar wawancara. Jadi sangat banyak video di YouTube entah di media lainnya terkait tips-tips menghadapi wawancara dan sebagainya. Itu silakan teman-teman praktekkan. Silakan teman-teman belajar membiasakan diri untuk wawancara dengan orang yang profesional seperti itu. Kita sebenarnya dituntut ketika kita mendaftar beasiswa, kita sudah harus punya gambaran kenapa sih kita
memilih jurusan ini, apa pandangan kita ke depannya, apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita berikan ke masyarakat dengan memilih jurusan tersebut. Selanjutnya adalah kenapa kita memilih kampus itu. Jadi banyak di antara kita hanya sekedar pilih-pilih kampus karena keren misalnya, tapi tidak melihat jurusan di kampus tersebut itu unggul atau tidak. Jadi silakan teman-teman semuanya ketika mau mendaftar beasiswa LPDP khususnya kan benar-benar dipersiapkan. Jadi silakan direncanakan, silakan dipikir, silakan digali sedalam-dalamnya. Kenapa sih teman-teman memilih jurusan tersebut di fakultas tersebut, di kampus tersebut? Terus mungkin untuk tips yang terakhir berdasarkan pengalaman dari saya adalah mulai belajar jujur dengan diri kita masing-masing. Jadi nggak usah terlalu membesar-besarkan dan nggak usah terlalu merendah. Jadi jujur apa adanya dan terus belajar. Perkenalkan, saya Devi Novrianti, warga LPDP PK 86. Saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan teman saya, Elsa. Yang pertama, dia bertanya bagaimana tips dan trik untuk lulus beasiswa LPDP. Saya lulus di beasiswa LPDP yang dalam negeri ya. Apa saja tips dan triksnya? Ayo disimak. Yang pertama, luruskan niat. Jadi kalau misalnya kita mau mendaftar, itu kita harus jelas apakah niat kita memang untuk studi lanjut S2 atau hanya iseng-iseng saja. Nah, kalau misalnya kita sudah punya niat yang baik, kita memang ingin S2 dan setelah S2 mau mengabdi kepada negara, ya mungkin kita bisa mencoba beasiswa LPDP ini. Yang kedua, itu persiapkan persyaratan dengan baik. Jadi syarat LPDP kan cukup banyak ya, harus dipersiapkan semua dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau misalnya kita ada yang terlewat berarti kita bisa lulus administrasi. Nah, persyaratannya biasanya yang paling waktu, kalau misalnya kita belum TOEFL ITP-nya belum mencapai persyaratan misalnya 500, berarti kan kita masih perlu waktu untuk menyiapkan itu semua. Kemudian ya itu mulailah menabung. Kenapa harus menabung? Karena untuk ikut beasiswa LPDP kita juga perlu biaya. Kita perlu biaya transportasi, kita perlu biaya ITP, terus tuh tes kesehatan, bebas narkoba, dan berbagai tes itu pasti perlu biaya, sehingga kita harus menabung. Yang keempat itu there's will, there's a way. Nah, jadi kalau misalnya kita benar-benar niat nih, kita harus yakin bahwa kita mampu melalui setiap proses yang di tahapan LPDP ini. Kita bisa searching, nanya-nanya di URD yang sudah berpengalaman untuk ikut seleksi. Jadi pengetahuan kita itu semakin bertambah untuk mempersiapkan seleksi LPDP. Kemudian ini yang paling penting, yaitu berdoa dan minta restu orang tua. Kalau misalnya orang tua kita merestui, insya Allah jalan kita akan dipermudah. Pokoknya dijawab aja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami nggak usah dibuat-buat, karena pasti wawancara itu tahu kalau jawaban kita itu dibuat-buat. Ya mungkin itu saja tips dari saya. Ya terima kasih, sekian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sri Mulyani dan saya alumni beasiswa LPDP tahun 2016 dalam negeri PK 104. Baik, di sini kalau ditanya apa sih tipsnya biar lolos beasiswa LPDP, yang pertama yaitu harus niat yang kuat. Jangan sampai ada sedikit ragu di situ. Jadi harus benar-benar nawaitu gitu. Kalau sudah niat, kemudian yang kedua, step yang kedua yaitu cari informasinya, buka webnya, syarat apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan universitasnya. Kamu mau kuliah di mana? Kemudian alasannya mengapa kok pilih situ, misalnya karena di Univ A itu memiliki jurusan yang atau prodi yang saya tuju, kemudian fasilitasnya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu penuhi bahasanya, baik itu TOEFL maupun IELTS, dan penuhi bahasanya dalam arti harus mendapatkan sertifikat yang nanti bisa untuk apply LPDP. Nah, tadi dari situs atau webnya LPDP itu penuhi satu persatu syarat-syarat yang ditentukan oleh LPDP. Kemudian selalu berdoa setiap menyelesaikan persyaratannya, selalu dengan bismillah, kemudian berdoa gitu. Nah, kemudian itu selaraskan tujuan kamu dengan tujuan LPDP, atau buatlah visi misi yang selaras dengan LPDP. Jadi jangan hanya buat, memang harus di-apply ke kehidupan nanti setelah kamu lulus.
dari S2 itu. Kalau LPDP itu carinya orang yang dalam ini secara umum, kalau aku bilang ya, itu orang yang bisa berkontribusi untuk negaranya. Nah, kamu juga dengan ilmu yang kamu peroleh itu, kira-kira nanti kamu akan berkontribusi ke negara seperti apa. Nah, itu juga harus disiapkan nanti untuk pertanyaan wawancara seperti itu. Hai para pejuang beasiswa LPDP, perkenalkan saya Widiawati. Saya awardee LPDP tahun 2016. Saat ini, saya telah menyelesaikan pendidikan S2 saya pada jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mau share nih kepada teman-teman tips lulus LPDP versi saya. Tips yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu menggali informasi tentang beasiswa LPDP itu sendiri yang bisa teman-teman peroleh melalui akses terhadap website LPDP atau mengikuti talkshow LPDP ataupun sharing dengan awardee dan alumni LPDP. Melalui kegiatan ini, teman-teman bisa memperoleh informasi yang teman-teman butuhkan untuk mengikuti proses seleksi beasiswa LPDP. Tips yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah mempersiapkan seluruh berkas administrasi atau dokumen-dokumen yang ada secara teliti. Karena dokumen-dokumen persyaratan administrasi yang harus dilengkapi ketika mengikuti proses seleksi LPDP itu banyak sekali. Untuk hal ini, teman-teman bisa membuat sebuah daftar checklist sehingga teman-teman bisa mengetahui nih mana dokumen yang telah teman-teman siapkan dan mana yang belum. Sehingga di akhir teman-teman bisa mendata kelengkapan dokumen teman-teman sendiri. Jangan lupa juga teman-teman harus juga membuat sebuah timeline atau deadline terakhir kapan teman-teman akan melengkapi semuanya. Saran saya jangan terlalu mepet dengan penutupan jadwal terakhir persyaratan administrasinya ya. Untuk tips yang ketiga, karena sekarang itu ada yang namanya tes seperti tes TPA dan tes kepribadian, jadi sebaiknya teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TPA dan kepribadian tersebut dengan banyak berlatih membahas soal. Oke, tips yang keempat, paling penting ya menurut saya. Ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa LPDP, jangan lupa untuk memohon doa restu dari kedua orang tua. Itu harus teman-teman lakukan sejak dari awal teman-teman ingin mengikuti beasiswa LPDP. Karena doa dan restu kedua orang tua itu merupakan salah satu hal yang mampu melancarkan proses teman-teman mengikuti seleksi. Ada juga yang mengatakan bahwa ridho Allah fi ridho walidain. Jadi, dengan hal ini semoga Allah memberikan rezeki kepada teman-teman dengan menjadi seorang awardee melalui doa restu kedua orang tua. Nah, dan yang terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah selalu berdoa, bersabar, dan tetap mengikuti perkembangan informasi terkait dengan beasiswa LPDP yang sedang teman-teman ikuti. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk bernazar seperti yang saya lakukan dahulu. Saya bernazar jika lulus saya akan begini dan begini. Begitulah teman-teman. Nah, selanjutnya dalam tahapan seleksi beasiswa LPDP itu ada namanya seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini merupakan seleksi terakhir ya. Dalam seleksi ini teman-teman akan diajukan sejumlah pertanyaan. Diharapkan teman-teman menjawab pertanyaan ini apa adanya dan tidak mengada-ngada dan juga tidak berbohong karena itu bisa ketahuan. Oke teman-teman, segitulah tips dari saya, semoga bermanfaat dan ditunggu untuk menjadi awardee LPDP. Perkenalkan, nama saya Henry Fitrio, saya awardee LPDP PK84 tahun 2016. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya ikut seleksi beasiswa LPDP. Kemungkinan ada banyak teman-teman saya di luar sana membagikan hal yang sama, tapi tidak ada salahnya jika saya ikut serta membagikan pengalaman saya. Harapannya apa yang saya alami juga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP ini. Hal pertama yang harus kalian siapkan itu kelengkapan dokumen yang diminta. Jangan ada dokumen yang terlupakan atau terselip, misalnya masa berlaku TOEFL, rencana studi, dan keperluan yang diminta lainnya. Jika seluruh dokumen semuanya terpenuhi, insya Allah kalian akan lolos tahap 1 yaitu administrasi.
Setelah lolos tahap pertama yaitu administrasi, kalian akan dihubungi oleh panitia untuk ikut seleksi tahap kedua yang terdiri dari oral interview, leader group discussions, dan on the spot essay. Pada tahap kedua ini kalian akan memilih kota tempat seleksi akan dilaksanakan. Pada saat itu saya memilih Jakarta karena di kota saya itu belum ada penyelenggara untuk seleksi tahap kedua ini. Yang terdekat itu ada di Kota Padang, tapi saya memerlukan waktu sekitar 12 jam untuk sampai ke Kota Padang. Waktu itu saya posisinya sedang bekerja, saya tidak mendapatkan izin terlalu lama, sehingga saya memilih Jakarta. Untuk seleksi di Jakarta ini dilaksanakan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di Depok. Seperti itu. Seleksinya ini diikuti oleh sekitar 2000 peserta, cukup banyak sekali. Pertama itu ada on the spot essay. Kita diberi 3 tema, lalu kita memilih salah satu tema yang akan dibuat essay. Hal yang sangat membantu sekali pada saat ini adalah kalian harus banyak membaca gitu, karena tema yang dikeluarkan yaitu adalah tema-tema yang sangat booming pada saat ini. Pada saat itu hal yang sangat membantu saya mengikuti perkembangan berita baik secara nasional dan global. Hal yang sangat membantu itu kalian berlatih berbicara di depan cermin dan sebagainya macamnya. Saya rasa hal ini juga cukup membantu ya. Yang terakhir yaitu adalah oral interview. Jadi kita akan ketemu sama 3 orang pada saat itu. Yang pertama itu dari psikolog, itu menilai karakter kita, apakah kita ini siap untuk menerima beasiswa LPDP ini. Kejujuran juga sangat diperhatikan pada saat itu. Yang kedua ada praktisi dan akademisi. Yang sangat krusial menurut saya itu kalian harus percaya diri. Karena saya sempat tidak percaya diri karena saya berasal dari kota kecil di Sumatera gitu, dari Bengkulu, dan saya dari kampus kecil juga. Ada rasa apakah mungkin saya bisa melewati seleksi ini seperti itu. Tapi jangan berkecil hati karena di Jakarta itu tidak kekurangan orang pintar, tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau berkontribusi dan membangun daerahnya atau negeri Indonesia ini seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, merasa rendah walaupun kalian berasal dari kampus kecil. Menunjukkan bahwa saya berasal dari daerah jauh-jauh dari Bengkulu dan ke Jakarta. Saya benar-benar mau sekolah, saya mau membangun Indonesia, saya pengen berkontribusi, dan itu yang membuat penyelenggara atau LPDP percaya dan memberikan beasiswa itu kepada saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, aku pasti mengabdi. Halo, perkenalkan nama saya Rahminta Sari, alumni LPDP tahun angkatan 2016, dan saya sudah menyelesaikan studi S2 di Kajian Budaya dan Media UGM. Nah, pertanyaan pertama, tips lulus LPDP bagaimana? Yang pertama itu berusaha maksimal, jangan setengah-setengah, karena kan syaratnya beberapa memang butuh usaha yang maksimal gitu. Jadi kalau kamu mau lulus ya jangan menyerah di tengah jalan gitu. Nah, yang kedua, teliti menyiapkan berkas. Kadang kan kita berkas-berkasnya kan ada beberapa yang butuh ketelitian, misal pakai materi apa enggak gitu, terus sertifikatnya sudah kadaluarsa atau belum gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan. Nah, ini penting nih, restu orang tua. Jangan sampai orang tua nggak restu kalian lanjut S2 dengan LPDP. Nah, minta doanya ke orang tua gitu. Tips selanjutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dikasih rezeki di LPDP supaya dilulusin gitu. Dan tips yang terakhir adalah bersedekah. Jangan lupa kalau kita minta sesuatu itu sedekahlah, insya Allah akan diganti sama Allah. Teman juga harus menyiapkan pesan kenapa memilih kampus tujuan. Pokoknya kamu jujur aja, jangan merasa diri itu paling pintar, jangan merasa paling banyak prestasi. Pokoknya jangan sombong dan jangan berbohong. Seperti itu. Sekian tips dari saya. Terima kasih. Itulah tips-tips yang disampaikan oleh para awardee dan alumni lainnya. Nah, kalian udah banyak tips ya, berarti artinya kalian harus sudah semakin terarah bagaimana mempersiapkan beasiswa LPDP ini. Oke, kita lanjutkan. Tips selanjutnya dari saya yaitu tips yang keempat dari saya, yaitu apa adanya. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya jadilah pribadi yang apa adanya, baik itu di dalam esai kalian sendiri ataupun di dalam wawancara sendiri. Nah, artinya kalian nanti dalam menulis esai,
kalian memang harus menunjukkan kalian adalah pribadi yang pantas menerima beasiswa LPDP, tapi jangan pernah melebih-lebihkan sesuatu. Apalagi saran saya pada saat wawancara, jangan pernah kalian berbohong, jangan pernah kalian melebihkan, karena kalian harus tahu bahwa di antara wawancara kalian tersebut itu biasanya akan ada satu psikolog. Artinya kalian berbohong itu bisa dibaca. Jadi tunjukkanlah diri kalian apa adanya, tapi kalian tunjukkan bahwa kalian adalah pribadi yang pantas menerima beasiswa LPDP tanpa harus melebih-lebihkan dari apa yang sudah terjadi. Tips yang kelima dari saya yaitu kalian harus menguasai data terkini. Dalam seleksi beasiswa LPDP nanti kalian akan menulis esai on the spot, ya, artinya kalian nanti akan menulis esai tempat itu langsung dengan waktu yang ditentukan. Misalnya tema yang diangkat itu adalah tema-tema yang terkini, artinya kalian juga harus memiliki informasi pengetahuan terkait isu-isu terkini, sehingga nanti dalam menulis esai kalian memiliki gambaran terhadap topik tersebut, sehingga kalau lebih mudah dalam menuliskan esainya gitu ya. Selanjutnya, kenapa kalian harus tahu info terkini? Karena nanti misalnya kalian lolos wawancara, pada saat wawancara itu kemungkinannya kalian juga akan dimintai pendapat terkait hal-hal yang terjadi pada saat ini. Jadi saran saya banyak-banyaklah baca informasi terkini, persiapkan juga pendapat kalian terhadap masalah tersebut. Nah, tips yang keenam, nah ini tips yang gak kalah pentingnya menurut saya nih ya. Harusnya tadi menjadi tips yang awal-awal saya sampaikan, tapi gak masalah. Tips yang ini adalah tips terkait apa yang telah menjadi pilihan kalian. Tentunya nanti kalian misalnya akan lanjut magister, kalian melanjutkan di jurusan apa, kalian melanjutkan di universitas apa, kalian harus memiliki alasan yang kuat terhadap apa yang telah menjadi pilihan kalian tersebut. Nah, dalam memutuskan sesuatu, saran saya kalian harus gali sedalam-dalamnya terkait prodi tersebut, apa kelebihannya, kemudian universitas tersebut. Kalian bisa melihat apakah itu dari segi prestasi yang pernah diraihnya, kemudian apakah dari segi lingkungannya, dari sisi apa saja yang serasanya bisa memperkuat pilihan kalian. Kemungkinan besar itu akan didiskusikan kenapa kalian memilih jurusan tersebut, kenapa kalian memilih universitas tersebut, kenapa bukan yang ini, kayak gitu. Jadi kalian harus menggali dan harus memiliki alasan yang kuat terhadap apa yang telah kalian pilih. Nah, ini juga sangat penting, kalian perlu menggali terkait informasi apakah itu jurusannya, universitasnya, itu juga dalam hal membuat rencana studi. Karena di dalam rencana studi tersebut kalian sebaiknya juga menuliskan apa saja SKS yang akan kalian ikuti, kemudian rencana per semesternya bagaimana, dan kalian juga harus memiliki rencana di luar studi tersebut kalian akan melakukan hal apa. Jangan hanya berencana menjadi mahasiswa yang peduli terhadap dirinya sendiri, kalian harus merencanakan di luar studi kalian akan melakukan hal apa. Tips yang terakhir dari saya yaitu bila kemungkinan terburuknya, ya, kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuknya. Bila kemungkinan terburuknya kalian belum berhasil pada percobaan pertama mendaftar beasiswa LPDP, maka saran saya adalah coba lagi. Kalian harus tunjukkan kalian adalah orang yang tidak mudah menyerah. Kalian usahakan untuk melakukan refleksi diri sehingga kalian paham sekiranya kemarin itu kalian salahnya di mana, kurangnya di mana, dan pada percobaan ini kalian harus menyempurnakan segala kekurangan yang ada. Nah, bisa jadi nanti kalian dipertanyakan, ini sudah percobaan yang keberapa, misalnya ini percobaan yang kedua, kemarin gagalnya kira-kira karena apa. Jadi bisa jadi kalian diminta pendapat untuk menilai diri sendiri. Nah, jadi sekarang perbaikanmu gimana, kayak gitu ya. Jadi seburuk-buruknya menurut saya kalian harus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk, tetapi kalian harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Buktikan kalau kalian adalah satu orang yang pantas untuk terpilih menjadi penerima beasiswa LPDP. Itulah tips-tips dari saya dan teman-teman saya yang pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat tentunya dan memberikan gambaran dan memberikan
manfaat bagi kalian dalam mempersiapkan diri kalian untuk melamar beasiswa LPDP. Dan kami menunggu berita baik dari kalian selanjutnya. Oke, mari kita bersama-sama menjadi bagian untuk Indonesia menjadi lebih baik. Salam sukses untuk generasi selanjutnya. Terima kasih dan jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.